Selamat pagi adik-adik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah MTBS yaitu topik konsep gizi pada balita. Adapun yang akan kita pelajari pada topik ini yaitu yang pertama pengertian dari gizi balita, kemudian yang kedua kebutuhan gizi balita, dan yang ketiga deteksi-deteksi masalah yang muncul pada gizi balita, dan yang keempat mengukur status gizi pada balita. Definisi status gizi balita. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 bahwa bayi 5 tahun atau yang sering disingkat sebagai balita adalah anak dengan usia 12 bulan sampai 59 bulan atau usia 1 sampai 5 tahun. Sehingga secara harafiah status gizi merupakan suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan juga penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Oleh karena itu, untuk definisi ini sendiri dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama status gizi normal, merupakan suatu ukuran status gizi di mana terdapat keseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh dan energi yang dikeluarkan dari luar tubuh sesuai dengan kebutuhan individu. Energi yang masuk ke dalam tubuh dapat berasal dari karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi lainnya. Dan untuk status gizi kurang atau undernutrition merupakan keadaan gizi seseorang di mana jumlah energi yang masuk itu lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Sehingga hal ini dapat terjadi karena jumlah energi yang masuk itu lebih sedikit dari anjuran kebutuhan individu. Dan yang terakhir yaitu status gizi lebih atau yang sering kita sebut dengan overnutrition, merupakan keadaan gizi di mana seseorang memiliki jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh melebihi besar dari jumlah energi yang dikeluarkan. Nah, itu berkaitan dengan status gizi menurut Permenkes. Namun ada pula definisi menurut WHO. Nah, itu berdasarkan berat badan dan usia. Untuk underweight sendiri dikategorikan berat badan per usia itu standar rate-nya min 2. Sedangkan untuk stunting berdasarkan tinggi badan per usia itu min 2 standar deviasi. Kemudian untuk wasting berdasarkan berat badan dan tinggi badan itu kurang dari min 2 standar deviasi. Dan untuk overweight berat badan per tinggi badan itu lebih dari plus 2 standar deviasi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait kebutuhan gizi pada balita. Berbicara tentang kebutuhan gizi pada balita, tentunya kita perlu melihat yang disebut dengan periode emas. Nah, kita mulai melihat dari periode emas ketika ibu hamil, yaitu dimulai dari 270 hari kehamilannya. Kemudian periode emas pada bayi yaitu 730 hari setelah kelahiran. Jadi total periode emasnya itu 1000 hari setelah kelahiran. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi 1000 hari setelah kelahiran itu sangat penting, di mana akan ada dampak buruk apabila tidak dipenuhi 1000 hari kebutuhan gizi pada balita. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan apabila tidak terpenuhi adalah dalam jangka pendek tentunya akan mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan juga gangguan metabolisme di dalam tubuh. Oleh karena itu, perlu untuk kita lihat apa saja yang menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi gizi pada balita, yaitu makronutrien atau yang kita sebut dengan zat gizi makro. Nah, ini direkomendasikan sebagai kebutuhan makronutrien pada bayi didasarkan pada kandungan dalam gizi ASI per 100 ml. Jadi zat-zat gizi ini harus ada di dalam ASI ibu ya pada saat memberikan
ASI pada bayi. Ya, yang terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak. Untuk karbohidrat sendiri dapat kita lihat komposisinya, yaitu 45 sampai 65% total kalori ASI atau berkisar 130 gram per hari. Kemudian ada pula karbohidrat dalam ASI sebagian besar berupa laktosa. Nah, ini yang harus ada di ASI. Jadi ibu tentunya harus memenuhi asupan makannya juga sehingga ada kandungan karbohidrat di dalam ASI sehingga tercukupi kebutuhan nutrisi pada bayi. Kemudian bagaimana dengan protein? Protein yang harus ada di dalam ASI itu harus memenuhi 5-20% dari total kalori ASI atau berkisar 13 gram per hari. Kemudian protein yang dibutuhkan juga untuk tumbuh kembang sehingga ibu yang menyusui sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan tinggi protein. Jadi bisa mengkonsumsi telur, tempe, daging-daging. Jadi ibu yang menyusui itu harus prioritas untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein. Kemudian kelebihan dari protein dapat meningkatkan apabila kekurangan dari protein itu dapat mengakibatkan adanya dehidrasi, demam, diare, dan asidosis pada bayi prematur. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada gizi balita. Jadi ibu-ibu menyusui patut untuk memperhatikan asupan nutrisinya. Kemudian yang berikut berkaitan dengan lemak. 30-40% dari total kalori ASI harus tersusun dari lemak. Lemak dibutuhkan untuk mendukung perkembangan saraf otak dan saraf pada organ tubuh lainnya. Jenis-jenis lemak dapat ditransmisi dan tidak boleh dikonsumsi terlalu tinggi oleh bayi lebih dari 6 bulan. Jadi selama masa ASI penting untuk meningkatkan konsumsi lemak, namun tidak juga dianjurkan apabila bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan. Baik, kita uraikan lagi lebih detail tentang karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat dalam pemberian makanan pada bayi yaitu yang pertama, dia merupakan suplai energi untuk pertumbuhan, fungsi tubuh dan juga aktivitas yang dilakukan. Kemudian membentuk jaringan tubuh yang baru bersama juga dengan protein. Kemudian ada juga manfaat building blocks, yaitu untuk komponen tubuh yang bersifat esensial. Kemudian yang berikut sebagai sumber utama energi untuk beraktivitas, sedangkan protein dan lemak dibutuhkan untuk fungsi tubuh seperti pembentukan dan perbaikan jaringan. Nah, itu yang dimaksud dengan esensial. Nah, dari konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak itu akan menghasilkan energi yang kita sama-sama ketahui bahwa tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi, antara lain untuk 1. Memberikan zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidup atau untuk pemeliharaan dan pemulihan serta peningkatan kesehatan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikomotor pada bayi. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya bayinya cenderung diam-diam, kurang aktivitas, itu barangkali ya ada kekurangan energi yang diperoleh oleh bayi. Oleh karena itu kalau misalnya anaknya aktif, ibu jangan disuruh diam-diam, yaitu merupakan salah satu indikator yang mengukur bahwa bayinya memenuhi seluruh kecukupan gizi seperti itu, atau energi yang diperolehnya itu tercukupi. Nah, untuk mengetahui apakah kecukupan gizi bayi itu sudah terpenuhi, menurut AYOM 2002 itu mereka melakukan pengukuran untuk energi yang sudah diberikan atau kecukupan energi yang masuk ke bayi. Nah, itu berdasarkan perhitungannya ada dalam 89 kali berat badan per kilogram kurang 100 ditambah 175 kilokalori. Nah, estimasi ini nanti bisa dilihat sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan energi kalori dari masing-masing bayi. Nah, ini dinilai pada usia 0 sampai 24 bulan. Nah, itu kecukupan gizi untuk makro. Bagaimana dengan kecukupan gizi untuk mikronutrien atau yang kita sebut dengan zat gizi mikro? Nah,
Untuk modifikasi kebutuhan energi dibutuhkan berdasarkan kebutuhan individual berdasarkan grafik pertumbuhan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau adik-adik yang pernah menemani orang tuanya ke posyandu atau puskesmas tentu sudah familiar dengan yang namanya buku pink atau buku grafik pertumbuhan dari bayi maupun balita. Nah, dari situ akan terlihat jumlah kilokalori yang harus dibutuhkan oleh bayi dan juga grafik kebutuhannya apakah tercukupi atau tidak. Nah, untuk masa balita sendiri, kita juga perlu untuk memperhatikan kebutuhan vitamin yang digunakan. Contohnya, vitamin A, dia berfungsi untuk pertumbuhan sel-sel epitel. Kemudian vitamin B1 berfungsi untuk metabolisme karbohidrat dan keseimbangan air di dalam tubuh. Vitamin B2 dibutuhkan untuk proses oksidasi di dalam sel-sel. Kemudian vitamin B6 dibutuhkan juga untuk memproduksi sel-sel darah merah. Vitamin C aktivator berbagai fermen perombak protein dan lemak serta pembentukan trombosit, dan vitamin D memperbesar penyerapan kalsium dan fosfor dari usus. Kemudian vitamin E itu mencegah perdarahan dan pembelahan sel, dan yang terakhir vitamin K pembentukan protombin dalam proses pembekuan darah. Jadi semua vitamin yang ada ini sangat diperlukan untuk balita. Oleh karena itu ibu harus cerdas dengan selalu memantau perkembangan dan kecukupan gizi dari bayi atau balita. Nah, kemudian bagaimana pemberian makan? Tentunya kalau bayi kurang dari 6 bulan harus difokuskan untuk maksimal ASI. Kemudian setelah 6 bulan silahkan dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Tentunya harus diperhatikan dengan kecukupan gizi, baik dari karbohidrat, protein maupun lemak. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari subtopik yang berikut, yaitu deteksi dini masalah gizi balita. Berbicara mengenai masalah gizi balita, ada beberapa masalah yang dapat muncul pada balita, diantaranya yaitu gizi lebih atau yang sering kita sebut obesitas. Diantaranya anak yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan lebih besar pada masa pubertas dan dewasa kelak. Kemudian bayi dengan obesitas bersifat untuk mengalami multifaktor seperti adanya penyakit genetik, gaya hidup yang tidak baik, dan juga pola makan yang kurang baik. Di samping itu ada masalah lain yaitu karies gigi. Di antaranya gigi susu berisiko mengalami gangguan karies dini yang diakibatkan oleh konsumsi ASI, susu formula, jus-jusan atau minuman lain yang diminum melalui kemasan atau botol. Kemudian pemberian makanan atau minuman dengan manis tinggi, permen-permen, jajan-jajan pada bayi yang diberikan pada bayi lebih dari 3 kali sehari atau lebih dari 1 jam pada waktu makan, sehingga ini menyebabkan bayi bisa mengalami karies gigi. Masalah lainnya adalah gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, ini ibu-ibu perlu untuk memperhatikan konsumsi asupan garam pada makan minum dari bayi atau balita, di mana kekurangan yodium ini sendiri akan berpengaruh pada tingkat IQ serta tumbuh kembang anak maupun balita. Kemudian ada pula masalah dengan defisiensi vitamin E. Nah, ini bagaimana tentang absorpsi vitamin E di dalam gastrointestinal kita. Nah, kekurangan vitamin E sendiri terjadi pada anak dan juga dapat menyebabkan gangguan pada penyerapan lemak. Kemudian gangguan pada pemberian zat besi juga menyebabkan adanya defisiensi vitamin E. Selain itu, kekurangan vitamin E juga dapat menyebabkan retinopati pada bayi-bayi prematur dan akan semakin memburuk jika bayi terkena oksigen kadar tinggi di dalam inkubator. Kemudian ada pula defisiensi vitamin K dan masalah-masalah lainnya, terutama yang berkaitan dengan masalah gizi ya,
Jadi perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan masalah gizi dan gangguan pada metabolisme baik secara mikro maupun makro. Nah, yang di sini yang perlu saya tekankan adalah bagaimana cara kita mendeteksi masalah-masalah gizi pada anak, terutama yang berkaitan dengan gizi buruk ya. Jadi secara standarnya ada beberapa tahapan dalam deteksi dini masalah gizi pada bayi. Hal ini yang berkaitan dengan gizi buruk ya. Di antaranya satu, penilaian pertumbuhan anak dalam rangka deteksi dini gizi buruk. Nah, penilaian ini Bapak Ibu dapat peroleh melalui rutinnya kontrol anak ke posyandu maupun puskesmas terdekat. Kemudian yang kedua, tanda dan gejala klinis anak gizi buruk. Nah, tanda dan gejala klinis anak gizi buruk ini tentunya perlu untuk kita ketahui. Artinya kalau misalnya anak nafsu makannya sudah mulai berkurang, postur tubuhnya berbeda dari anak pada seumurnya, maka kita perlu untuk segera bawa ke vaskes, kesehatan terdekat. Kemudian konseling gizi. Konseling gizi ini juga bisa diperoleh saat Bapak dan Mama melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan di posyandu maupun di puskesmas. Nah, itu bisa ditanyakan terkait kondisinya, apakah tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan kartu menuju sehatnya atau belum. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan desa siaga. Nah, ini program pemerintah yang apabila sudah ada di desa Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan tinggi badan, berat badan disesuaikan dengan usia bayi. Kemudian yang berikut adalah teknik fasilitasi partisipasif. Nah, teknik ini adalah teknik untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi tumbuh kembang bayi dan balita. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, dari ini merupakan program pemerintah juga melalui puskesmas untuk memberdayakan masyarakat agar turut aktif dalam mengikutsertakan bayi dan balitanya di dalam pemeriksaan rutin untuk status gizi balita itu sendiri. Selanjutnya, untuk diketahui secara singkat terkait penilaian status gizi pada bayi dan balita itu dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu dengan antropometri dan juga untuk mengetahui riwayat makan daripada bayi dan balita. Untuk antropometri sendiri itu merupakan ukuran tubuh manusia, sehingga melalui antropometri gizi ini dapat berhubungan langsung dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh, diantaranya komposisi tubuh, tingkat umur, dan tingkat gizi. Kemudian untuk riwayat makan dapat kita lihat melalui riwayat pemberian makan. Di sini terdiri dari kebiasaan makan, teknik pemberian makan, gangguan dalam proses pemberian makan, dan juga lingkungan sekitar. Kemudian yang berikut berkaitan dengan nafsu makan dan asupan. Nafsu makan harian anak atau bayi seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makannya mungkin seperti adanya alergi, intoleransi terhadap bahan makanan tertentu, dan juga adanya gangguan dalam mengunyah atau menelan, serta keterampilan anak dalam mengkonsumsi makan. Dan yang terakhir yaitu riwayat pola makan. Nah, itu perlu kita lihat bagaimana proses pemberian ASI-nya, apakah ASI-nya tercukupi dengan baik sesuai dengan kebutuhan bayi, kemudian frekuensi dan durasi pemberian ASI-nya seperti apa, apakah sering atau tidak, itu harus dideskripsikan. Kemudian frekuensi dan jumlah makanan pendamping ASI juga harus diperhatikan baik dari sisi karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan konsep gizi pada balita. Harapan saya adik-adik semua dapat memahami materi ini dengan baik dan dapat mengaplikasikannya di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu konsep dari MTBS. Selamat siang. Terima kasih, saya akhiri kelas.